Oke guys, ini sudah sampai pada tahap praktek. Jadi ini masih ngantri. Jam praktek si mobil hari ini cuma satu, saya sendiri. Tadi sudah kesehatan skip psikotes, kan sudah psikotes, kemudian registrasi. Ujian teori ulang, sekarang ujian praktek lagi nunggu. Atau nanti ujinya seperti apa, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke guys, nah sudah selesai. Jadi dulu. Jadi ini saya sudah selesai tadi bikin SIM A. Oke, mana nih SIM-nya? Sebentar. Ini dia SIM-nya. Fotonya jelek sekali. Iya, sayang sekali, cuman ya oke lah, ini yang ambil gambarnya kurang estetik. Jadi total biaya untuk pembuatan SIM A sendiri tanpa calo itu hanya totalnya ya, ini sama tetek bunga itu 220. Angka ini bisa lebih kecil, lebih murah lagi kalau sebentar. Kalau tadi persyaratan kayak yang bekas print itu sudah siap, fotokopi sudah siap. Jadi siapkan fotokopinya 3 rangkap itu, udah siap lah pokoknya. Jadi ke sana tuh hanya beli map mungkin antara 10.000 sampai 5.000 kayaknya ya, perkiraan segitu. Terus ya mungkin hemat hanya di 10.000 ya, 220 itu sudah angka yang baik untuk bikin SIM. Jadi kalau ada aplikasi bikin SIM online itu hanya untuk perpanjangan untuk saat ini. Jadi untuk saya buat ini hanya untuk perpanjangan. Jadi kalau ada yang bilang bikin SIM baru tuh gampang via online, itu bohong. Jadi itu bohong. Jadi tidak sepenuhnya benar, karena memang hanya persyaratan tertentu saja yang bisa disiapkan dari aplikasi Korlantas Polri itu. Memang di sana sebenarnya semuanya udah ada, tapi nyatanya pas di lapangan itu tidak ada kesinkronan antara tempat satu tempat lain, lembaga satu lembaga lain. Dan saya ini menyelesaikan pembuatan SIM ini di Satpas Polres Malang atau Satpas Singosari, yang saya pikir, saya nilai pelayanannya baik, di sini cepat, prosesnya cepat, tidak ada arah untuk mengarahkan ke mempersulit, itu tidak ada. Jadi Satpas Singosari ini saya kasih nilai 8 lah, 8,5 lah, karena untuk kesempurnaan 9 itu agak Indonesia belum ada. Jadi 8,5 sudah bagus untuk Satpas Singosari, cepat juga. Dan ya urus hari ini pagi, start jam 8.30, 9, selesai tengah hari ini sudah selesai. Kebetulan juga tidak banyak yang ngurus, jadi sedikit, tidak kayak biasa orang dulu, zaman dulu bikin SIM itu ngantri panjang, itu yang bikin capek. Tapi ini semua proses satu selesai dengan baik. Nah, untuk prosesnya gini. Jadi untuk proses pertama itu kan saya ngikutin via online. Jadi saya daftar via aplikasi Korlantas Polri itu, saya daftar, masuk, tes data, tes kesehatan pula. Tes kesehatan ini awalnya jelas-jelas itu tertulis permohonan SIM baru. Saya sudah pilih lokasi tesnya, kliniknya Polri-nya juga sudah saya pilih. Saya datang ke sana, bilang nggak bisa. Oke, nggak bisa.
Sudahlah, terus saya coba lagi juga, intinya nggak bisa, dari proses itu nggak bisa. Saya tanya ke IG-nya Satpas Singosari sini, diinformasikan kalau memang untuk buat SIM baru dari online itu tidak bisa, belum tersinkron, jadi begitu. Akhirnya ya itu sesudahnya. Jadi setelah kesehatan saya siapkan, saya coba tes psikotes ini saya bayar via online, kemudian tesnya online, dan hasil sertifikatnya juga via online, dikirimkan via email, dan itu ada, bisa di print, bisa dicetak. Kemudian saya lanjut ke tes teori atau tes tulis dari aplikasi juga, dan itu via smartphone. Saya online di rumah, saya jawab semua tesnya, soalnya saya jawab, nilainya keluar, lulus, tetapi di sana muncul barcode belum verifikasi. Oke, akhirnya kan tertulis di sana harus diverifikasi ke Satpas. Alhasil aku harus milih Satpas kan yang terdekat, dan Satpas terdekat saya pilih Singosari. Dan waktu saya tanya soal apakah nih pengurusan SIM online ini bisa dari aplikasi, ternyata dari Satpas Singosari itu informasi kan tidak bisa, jadi harus fisik tetap ke Satpasnya. Alhasil saya juga tanya, nah ini hasil verifikasi tes teori saya bagaimana? Ternyata tidak berlaku. Ingat, itu nggak berlaku, jadi sia-sia kamu kalau ikut tes teori dari aplikasi. Berguna. Yang berguna hanya tes psikotes yang kita bayar 57.500. Itu kita bayar, kita tes, itu yang berlaku. Tapi untuk yang tes teori, tes tulis yang via online itu tidak berlaku meskipun kamu 100 nilainya, mau lulus sekalipun. Nah, akhirnya hari ini saya ke Satpas Singosari, saya urus, saya coba ke sana, dan prosedurnya ya yang dilompati hanya tes psikotes. Jadi datang, itu yang dilompati. Nanti lebih lengkapnya saya lanjutkan lagi ya. Ini saya masih di jalan, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya ini sudah. Jadi lanjut lagi ke tadi yang proses bikin SIM. Jadi kan proses online sudah. Jadi ternyata yang proses online itu tidak bisa dipakai semua, hanya psikotes saja yang bisa digunakan. Jadi datang sampai sana, yang pertama disiapkan sebenarnya adalah amplop. Jadi kalau berkasnya sudah disiapkan, ini untuk di Satpas Singosari ya. Jadi kalau sudah menyiapkan berkasnya itu fotokopi KTP, SIM, kemudian SIM asli yang lama siapkan. Tadi itu saya lampirkan juga untuk sidik jari, saya lampirkan, itu opsional sih, yang penting SIM sama KTP. Kemudian itu dibikin rangkap 3. Oke, kalau nggak salah sih rangkap 3, 2 apa 3 gitu. Kemudian kalau itu sudah punya, ke sana hanya beli amplop SIM C atau SIM A atau SIM apa itu, hanya beli amplop. Terus habis itu datang, yang pertama dikunjungi adalah bangunan yang untuk tes kesehatan dan tes psikotes. Jadi bangunan itu 2 lantai, yang atas untuk kesehatan dan psikotes, bawah tuh untuk ujian praktek kalau nggak salah. Iya betul, bawah tuh untuk praktek. Untuk praktek ya, ujian praktek motor, praktek mobil. Setelah itu, karena saya tadi sudah ujian psikotes, jadi pas masuk tuh ambilan sisi kanan untuk kesehatan, kirinya untuk psikotes. Yang kesehatan itu datang bawa amplop, duduk, nanti diantri, dipanggil, kita langsung tes mata. Pertama ujian mata, itu ujian minus mata, itu ini huruf apa, ini huruf apa. Habis itu oke, duduk, tes buta huruf, selesai, pindah ke meja, itu duduk, nanti disuruh nulis, orangnya nulis surat kesehatannya. Bayar 20.000.
20.000. Karena psikotesnya sudah, kita cukup ngeprint saja. Jadi psikotesnya itu kita print, terus habis itu selesai kita turun ke bawah ke registrasi, ke bangunan registrasi. Di situ masuk, kita di sana disuruh ke informasi, dikasih belangko, kita isi belangkonya. Habis belangko diisi, mereka nanti kasih nomor registrasi. Habis registrasi kita masuk ke ruang registrasi, terus masukin di loket registrasi, didata ada loket. Nah, kita duduk depan komputer, ada petugasnya di situ, catat namanya siapa, data diri, memastikan data diri yang terdaftar di kepolisian, cek. Habis dari situ kita geser ke sebelahnya untuk foto. Jadi foto dulu. Kalau dulu waktu saya bikin SIM di Cirebon itu foto tuh terakhir setelah ujian semua selesai. Ini enggak, ini foto dulu, perekaman. Habis foto nunggu foto, tanda tangan, rekam sidik jari. Selesai itu pindah ke praktek. Sebenarnya tadi itu saya salah suruh masuk ke pembayaran. Teman salah katanya, praktek dulu, ujian praktek dulu. Oke, praktek. Teori kalau nggak salah, teori dulu, ujian teori, bawa ke lantai 2 kalau nggak salah, itu lantai atas, naik tangga ke atas, masuk ke loket ujian teori. Nah, ini ujian teori yang kemarin saya lakukan di online. Jadi tes di situ, ngisi pakai komputer, pakai headset, layar monitor. Ujian di situ sekitar aku habiskan waktu 14 menitan deh. 15 menit selesai. Kalau lulus lanjut proses berikutnya, kalau nggak lulus ulang lagi keesokan harinya. Jadi saya karena lulus tadi dapat minimum nilai kan 70, saya dapat 78. Akhirnya lanjut ke proses berikutnya di ujian praktek. Nah, ujian praktek yang tadi saya sebutkan, saya bilang kan di bawahnya tempat tes psikotes sama tes kesehatan, di bawahnya daftar ke situ, masuk, isi daftar hadir, isi ya kayak absensi gitu, isi tanda tangan. Kemudian yang motor, ujian motor ke motor, yang mobil ke mobil. Nah, saya tadi ujian mobil cuman saya sendiri. Jadi ujian mobilnya ini untuk uji prakteknya ada tiga. Yang pertama itu parkir paralel sekali, intinya semua sekali maju sekali mundur tuh. Kemudian mesin nggak boleh mati itu. Terus apa lagi ya, ujian parkir seri. Jadi tadi paralel tuh, seri itu juga sekali. Kalau parkir seri itu sekali belok set, dah selesai, terus maju. Jadi yang ketiga adalah tanjakan. Jadi di sana ada medan untuk tanjakan. Pertama sebelum naik tanjakan berhenti dulu, diem, netralkan, rem tangan. Setelah itu baru masukin gigi, jalan. Syaratnya tidak boleh berdecit, ban tidak boleh berdecit, terus tidak boleh spinning, terus tidak boleh mundur. Nah, habis lewat turun, tanjakan, putar, tesnya selesai. Nah, tadi untungnya saya sempat mati sih, sempat ngulang sekali untuk parkir seri kalau nggak salah. Paralelnya mepet banget, tapi oke. Serinya itu kurang karena mati mesin, jadi itu yang diulang. Habis itu ya untungnya sih luluskan lah, karena seharusnya sih bukan sesuatu yang fatal, jadi it's okay, lulus. Habis lulus selesai, fotokopi, disuruh fotokopi. Setelah fotokopi saya bawa berkas itu ke gedung registrasi yang tadi untuk proses pembayaran, dan di sana bayar hanya 100. Oke, lanjut lagi, tadi terputus kameranya, kepanasan. Jadi habis itu saya bayar 120.000. Habis bayar di top, oke, dapat belangko pembayaran lunas. Saya geser ke tempat pengambilan SIM. Itu saya nunggu tidak ada 5 menit, paling 3 menit, 2 menit selesai dan SIM-nya jadi.
Oke, SIM-nya jadi seperti yang tadi sebelumnya saya share kan. Fotonya itu agak jelek ya, ini dia nih SIM-nya dia. Nah, tuh lihat fotonya jelek banget, jelek banget, tapi sudahlah. Ini SIM yang terbaru, modelnya merah seperti ini, beda dengan SIM yang dulu. SIM motor saya masih mati, jadi masih model yang lama. Oke lah, SIM A dulu yang penting. Jadi sudah jadi. Total biayanya ini kalau saya kalkulasi ya sekitar 220.000. Nanti lengkapnya seperti apa bisa dibaca di blog saya aja, karena maksimum di angka itulah 220-225. Jadi begitu proses pengurusan SIM baru dengan ngurus sendiri tanpa calo, dan dipastikan bahwa mengurus SIM online via aplikasi untuk SIM baru itu bullshit untuk saat ini. Jadi ini aplikasinya belum siap betul. Jadi ya harapannya sih ke depan kepolisian bisa sinkron antara satu satpas dengan satpas lain, dan semua cara, semua mekanismenya itu semua sama, tidak dibedakan. Kemudian untuk ujian praktek dan teorinya, oke, teori sudah online bisa sama semua, tapi unit prakteknya ini kadang suka beda-beda. Ya tergantung satpasnya punya area luas apa tidak. Tapi seharusnya semua kalau bisa diseragamkan, jadi tidak ada pembedaan. Ya untuk satpas-satpas yang masih ada nakal-nakal, mohon ya dikurangilah. Saya sih sarankan, contoh nih Satpas Singosari ini baik, petugasnya ya kerja seperti biasa layaknya mereka bertugas. Oke, terima kasih. Itu aja pengalaman saya, sengaja saya rekam di sini, saya simpan untuk nostalgia. Terima kasih, dadah, bye bye.